Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu berharap semoga semua anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan materi kita pagi ini, pelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk kepada tema 5, yaitu wirausaha. Baiklah anak ibu, sebelum pelajaran kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ibu tunjukkan fotonya buku LKS dan juga buku Bupena. Jadi silakan anak ibu buka, lihat materi pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, di tema 5 ini kita khusus mempelajari formulir yang kita bahas di sini anak ya. Nah, apa itu formulir? Nah, saat mendaftar sekolah atau mengikuti kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Tahukah kamu apa yang dimaksud formulir? Nah, tahu ya nak ya. Nah, di sini jelaskan formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang diri. Nah, formulir ini diisi dengan data yang sebenarnya atau berupa fakta. Apa saja yang diisi? Secara umum yang diisi ini anak ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Nah, di sini ada kelas, kenapa? Karena untuk formulir pendaftaran sekolah misalnya ya. Kalau untuk sekolah berarti anak sekolah berarti ada keterangan dia di situ. Nah, kemudian teks formulir itu apa saja jenis-jenisnya? Nah, tujuannya apa formulir? Nih, formulir digunakan untuk mengumpulkan data yang lengkap dan benar mengenai suatu hal. Ada banyak jenis formulir. Ada formulir pendaftaran, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, slip tabungan, dan banyak lainnya. Nah, dalam pengisian formulir itu berhubungan dengan data diri. Nah, untuk mengisinya, kalau kita tidak hafal, kita gunakan dokumen berisi data diri kita agar tidak salah. Apa contoh dokumennya? Yang misalnya KTP, mungkin ada SIM, akte kelahiran, atau yang namanya kartu keluarga. Artinya itu dokumen yang untuk mendukung pengisian formulir. Nah, ini contoh, perhatikan contoh formulir berikut ini. Nah, ini formulir pendaftaran anggota PMI atau Palang Merah Indonesia. Bisa dilihat di buku paket ya nak ya, ada. Apa saja yang diisi? Nama lengkapnya, nama panggilan, umurnya berapa tahun sekarang, kelasnya. Kenapa? Karena dia tingkat SD. Alamatnya dan hobinya. Kemudian dibuat nama tempatnya atau kota di mana dia mengisi itu. Dan dibuatlah tanda tangan yang mengisi formulir dan nama lengkap yang mengisi formulir. Ya. Jadi kalau yang mengisi orang tuanya, berarti yang mendaftar orang tuanya dong. Nah, karena di sini punya siswa, maka yang diisi adalah nama siswanya. Nah, ini juga contoh formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler di sekolah misalnya. Berarti isinya identitas diri, termasuk nama, kelas, nomor induk. Kemudian pilihan ekstrakurikulernya. Dia pilih yang mana yang akan diikuti. Ya, ini contohnya. Berikutnya, bagaimana cara mengisi formulir? Untuk menjadi anggota sebuah organisasi atau ekstrakurikuler, kamu harus mengisi formulir keanggotaan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Nah, untuk petunjuk pengisian biasanya ada di dalam formulir. Tujuan mengisi formulir untuk memudahkan pengisian formulir dalam mengisi formulir. Nah, lihat di sini teks formulir. Nah, bagaimana langkah untuk mengisi formulir?
Bisa diperhatikan, ini di LKS ada ya. Yang pertama, baca judul dan keterangan formulir, biar tidak salah isi. Kemudian yang kedua, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuk. Nah, kalau di petunjuk biasanya formulir mensyaratkan diisi menggunakan huruf balok atau cetak. Nah, kalau katanya disuruh seperti itu, maka kita mengisinya sesuai petunjuk. Yang ketiga, perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi. Biasanya untuk diisi petugas atau panitia. Jadi kalau di situ memang kita isi, harus kita yang mengisi, kita isi. Kalau diisi oleh panitia berarti dikosongkan. Yang keempat, mengisi data sesuai permintaan, jangan menambah atau mengurangi. Yang kelima, jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Itulah dia untuk petunjuk atau langkah mengisi formulir. Nah, lihat ini formulir yang tadi. Di sini ada petunjuknya, Nak. Ada 6. Yang pertama katanya isilah dengan pulpen tinta hitam. Kalau sudah katanya hitam berarti pakai hitam, jangan pakai yang lain. Yang kedua, lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. Jadi kalau sudah koyak berarti panitianya akan mempertanyakan kepada yang mengisi. Yang ketiga, isi formulir dengan huruf kapital, ya. Jangan pula huruf kecil dibuat. 4. Isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya atau sesuai dengan fakta. Jadi kalau nama lengkap kamu misalnya Muhammad Bagus, itu yang dikasih orang tua. Jangan kamu ganti nama artis atau nama orang lain, baru nama panggilannya beda pula, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi diisi data yang sebenarnya. 5. Tuliskan kota dan tanggal. Nah, ini yang disebutkan tadi. Kotanya, kalau kita di Batam berarti tulis Batam. Tanggal kita mengisi. Nah, kalau hari ini berarti tanggal 12 bulan 11 2020. Bubuhkan tanda tangan pada bagian bawah, kanan bawah. Berarti di sini nanti ditandatanganin dan dibuat namanya. Inilah petunjuk pengisian formulir. Ini contoh formulir pendaftaran anggota PMI. Jadi petunjuknya itu sesuai dengan jenis formulirnya. Nah, kemudian masuklah kita ada yang namanya menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup sesuai dengan fakta. Apa arti fakta, Nak? Kenyataan, ya. Bukan imajinasi, ya. Dan disajikan dengan rinci, dengan jelas. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dengan 2 bentuk. Satu bentuk singkat, satu bentuk narasi. Nah, perhatikan contohnya. Ini salah satu contoh riwayat hidup. Dedi sedang menunjukkan daftar riwayat hidupnya. Kita lihat, nama lengkapnya ada, berarti itu yang mempunyai riwayat hidup ini. Kemudian umurnya, tempat tanggal lahir, alamat tinggalnya. Kemudian di sini ada kata menerangkan dengan sesungguhnya. Berarti itu yang sebenarnya. Nah, pendidikan ini adalah pendidikan yang pernah dilakukan atau diikuti atau telah dijalankan. Misalkan dia TK dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian SD. Nah, kalau anak ibu sekarang kan masih SD kelas 6, berarti sampai dengan sekarang. Jangan dibuat SMP, ya. Kenapa? Kan belum tamat SD. Jadi ini yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung.
Kemudian prestasi. Apa yang prestasi yang sudah pernah kamu raih? Buat di situ juaranya, kemudian lombanya apa dan tahun berapa. Jadi orang bisa melihat dengan jelas. Kemudian kegiatan. Kegiatan apa yang sudah pernah diikutin? Contoh di sini dia anggota koperasi sekolah, berarti dia anggotanya. Kemudian anggota UKS. Dan di bawahnya di sini dibuatlah dia nama kota, tanggal, tahun, dan bulan saat membuat riwayat hidup dan nama orang yang membuat. Ya, ini salah satu contoh riwayat hidup. Anak ibu harus pandai, nanti ada tugasnya untuk membuat riwayat hidup. Nah, ini Bu ulang kembali. Daftar riwayat hidup ini perlu perhatikan. Yang pertama, data diri. Nah, data diri itu yang mana, Bu? Nah, inilah dia. Ini namanya data diri. Kemudian, bidang yang diminati. Nah, bidang yang diminati. Nah, di sini kan kebetulan tidak ada. Jadi tergantung apa yang dia minta. Berikutnya, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan berisi pendidikan yang pernah ditempuh. Misalnya taman bermain atau TK atau RA. Nah, bisa dilihat. Ini dia. Nah, yang sudah pernah. Kemudian, ekstrakurikuler dan kursus. Nah, ini tuliskan kegiatan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Nah, kalau pernah yang namanya kursus bahasa Inggris, komputer, itu dilampirkan, dituliskan. Yang kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kamu miliki. 6. Kesimpulan dapat diisi sikap dan keterampilan yang menonjol dari dirimu yang dapat mendukung bidang yang kamu pilih. Namun begitu, harus diingat bahwa informasi atau data yang diperlukan daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda. Kenapa? Disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup. Kalau mau untuk mendaftar, nah misal kalau yang ini tadi, nah ini kan yang umum ya karena, nah kalau untuk mencari pekerjaan, daftar riwayat hidupnya berbeda lagi. Ya, ini berarti ini karena posisinya anak sekolah. Kita lanjutkan. Nah, menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Kalau yang tadi itu dia berupa tulisan, ini secara lisan. Daftar riwayat hidup dapat disampaikan secara lisan. Lisan itu berarti diucapkan secara langsung. Nah, namun karena kita posisinya masih belajar online, ini bisa anak ibu praktekkan sendiri di rumah, belajar sendiri membuat daftar riwayat hidupnya secara lisan. Nah, ini contoh riwayat hidupku. Saya Beni Maulana, berarti namanya ini secara lisan ya nak ya. Berarti diucapkan dia. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Kenapa saya, Bu? Karena kan diucapkan, nak. Ya. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4 nomor 7 Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Inggris, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Nah, ini yang diucapkan. Ini salah satu contohnya, ya. Ada di buku paket. Nah, mengidentifikasi jenis formulir. Kita mau lihat apa saja jenis-jenis formulir itu. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit ya. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang atau formulir pengiriman uang. Nah, kita lihat contohnya. Ini salah satu contoh formulir pengiriman menggunakan jasa pos. Ya, kalau yang sudah pernah
mengirim barang. Nah, mungkin tahulah bentuknya, ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian, formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang ke tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu diisi tanggalnya, nama yang mengirim, alamat dan nomor yang mengirim, kemudian siapa yang menerima, di mana alamat yang menerima, terus apa jenis barangnya, jumlah berat barang, biayanya, serta ada catatannya. Ya, yang sering belanja online, anak ibu pasti tahu itu. Pasti di situ ada yang mengirim dan yang akan menerima. Nah, ini petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Jadi ada data si penerima, data si pengirim, data lainnya. Kalau zaman sekarang ditambah nomor HP ya. Oke. Lanjut, mengisi formulir pengiriman barang. Ini yang tadi ya. Nih contohnya. Contoh cara pengisiannya ya. Bisa anak ibu lihat juga di buku paket. Ini adalah nama orang yang mengirim, ini yang menerima, ini jenis barangnya. Ada catatan, kurir dapat menghubungi nomor telepon. Nah, terus biayanya sudah ada. Ini salah satu contoh pengiriman barang. Kemudian formulir ujian sekolah atau madrasah. Sudahkah? Oke, pasti tidak asing ya nak ya, sudah pernah melihatnya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Petunjuknya yang pertama, formulir diisi menggunakan pensil 2B. Oleh karena itu, kamu perlu membeli pensil 2B di toko yang terpercaya. Yang kedua, formulir ujian tidak boleh kotor, basah, sobek, atau terlipat. Ketiga, saat melengkapi formulir ujian sekolah atau madrasah, kamu harus mengikuti petunjuk pengisian yang tersedia di bagian atas. Jadi bacalah petunjuk pengisian secara seksama sebelum mengisi formulir. Nah, contohnya nih, salah satu contoh formulir LJK, lembar jawaban komputer. Nah, kalau ujian nasional seperti inilah dia. Jadi ini diperiksa oleh siapa? Memakai mesin komputer. Jadi makanya ini harus menggunakan pensil 2B, tidak boleh koyak, tidak boleh kotor, basah, atau dicoret-coret. Ya, ini contohnya. Kemudian, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak ibu berikan tugas mandiri. Tugasnya ada 2 ya nak ya. Yang pertama, tugas dikerjakan secara online. Seperti biasa, ibu kirim linknya nanti. Nah, untuk tugas pertama ini jumlah soalnya 25. Ibu ambil dari LKS tema 5 dan juga dari buku paket. Ibu gabungkan di situ dia. Yang kedua, tugas kedua, siswa membuat daftar riwayat hidup masing-masing yang ditulis di buku tulis dan kirim tugasnya ke ibu. Jadi tugas kedua ini, anak ibu menulis riwayat hidupnya seperti contoh yang sudah ibu jelaskan tadi. Nanti lebih lengkapnya bisa lihat di buku paket atau di LKS-nya. Apa saja yang perlu diisi untuk membuat riwayat hidup. Dan itu diisi yang sebenarnya. Kemudian batas mengerjakan tugas pukul 10 malam. Lewat 10 malam yang tugas online itu otomatis akan tertutup. Nah, jadi tugas anak ibu ada 2. Mengingat kita akan mengikuti ujian semester, jadi ibu minta, ibu mohon kepada anak ibu semuanya, banyaklah mengulang pelajaran. Di LKS itu dan di buku paket sangat banyak tugas-tugasnya. Silahkan dikerjakan secara mandiri nak. Bahkan di buku paket itu di tema 545 ada soal penilaian akhir semester. Nah, itu silahkan dikerjakan walaupun tanpa ada
arahan dari guru atau bidang studi yang manapun. Semakin banyak belajar, mengulang pelajaran, insya Allah yang mendapat manfaatnya adalah anak ibu sendiri. Oke nak, itu saja untuk tugas hari ini dan materi hari ini. Nah, apabila ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan ke ibu. Kita berdoa semoga sehat selalu dan kita semoga segera dapat belajar secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.